Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebes people yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Nikmat ketika kita mendapatkan kehangatan dari sinar matahari, nikmat ketika kita mendapatkan air dari turunnya hujan. Ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah salah seorang ulama yang tersohor namanya Imam An-Nawawi. Beliau memposisikan hadis yang ke-10 mengenai pentingnya makanan yang halal, mengenai bahayanya mengkonsumsi yang haram. Ada hal yang sangat berefek dalam kehidupan kita, utamanya kita sebagai seorang yang beriman. Celebes people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, suci, bersih. Maha suci. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, suci dan halal. Thayyib itu bisa bermakna bersih, akan tetapi bukan cuma bersih, tapi dia suci. Bukan sekedar suci, tapi dia juga diperoleh dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kita semua ini, termasuk kita semua, apakah kita orang tua, anak muda, masih belia, kecil, maupun yang sudah lansia, semuanya kita yang kena, lelaki, wanita. Amanu, orang beriman. Kulu min thayyibati, makanlah dari apa yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari yang diberikan sebagai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi kita makan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, bahkan yang mendatangkan penyakit. Begitu mulianya Islam, sehingga kita dianjurkan untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi yang sehat. Memakan sesuatu yang diberikan kepada kita, tapi sesuatu yang halal, bukan yang haram. Disinilah Rasulullah kemudian melanjutkan hadisnya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, bahwasanya Rasulullah mengisahkan bahwa ada seorang lelaki. Lelaki ini yutilus safara ash'asa abbara. Dia melakukan perjalanan. Perjalanan yang jauh, artinya dia seorang musafir. Jauh perjalanannya. Kemudian ash'asa abbara, seperti dia orang yang sudah kehabisan bekal. Pakaiannya kumal, rambutnya sudah kocar-kacir, penuh dengan debu. Kemudian pakaiannya sudah compang-camping. Kalau dilihat daripada terkabulnya doa, seharusnya orang ini dikabulkan doanya. Kenapa? Karena salah satu daripada syarat dikabulkannya doa, dia adalah seorang yang musafir, melakukan perjalanan. Harusnya seperti itu, diterima doanya. Kemudian dia ash'asa abbara, orang yang sangat membutuhkan. Pakaiannya sudah kumal, compang-camping, tidak terurus, artinya dia orang yang sangat membutuhkan. Harusnya dikabulkan doanya. Ia muddu yadaihi, kemudian dia mengangkat tangannya. Wa qul ya Rabb, ya Rabb.
dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga diterima kita punya doa, bermohon, minta kita doa. Ada yang mengatakan, Ustadz, kalau kita berdoa itu berarti kita perintah Allah. Tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang, berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan berikan kepada kalian. Hanya saja ada yang berprosesnya cepat, ada yang ditahan, ada yang bahkan mungkin di akhirat baru didapatkan. Maka beruntunglah kita yang dikabulkan doanya. Akan tetapi ternyata ada yang bertanya, kenapa saya kodong ini? Kalau mau dibilang saya musafir, kenapa tidak dikabulkan doaku? Saya dibilang orang yang membutuhkan, kenapa saya tidak dikabulkan saya punya doa? Kenapa masih tertahan saya punya rezeki? Tidak ada lato-lato usahaku. Padahal saya sudah senantiasa berdoa. Tiap seperempat malam saya bangun. Doa tidak pernah saya tinggalkan. Kenapa tidak pernah dikabulkan? Wa qul ya Rabb, ya Rabb. Orang yang keempat yang diterima doanya adalah orang yang menyebutkan namanya Allah ketika dia berdoa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata keempat syarat yang harusnya dikabulkan doanya dengan memenuhi 4 syarat itu, tapi orang ini tidak dikabulkan doanya. Gara-gara apa? Gara-gara innahu masyrabahu haramun. Minuman yang dia minum adalah sesuatu yang haram. Wa yakulul haram. Makulatuhu, apa yang dia makan, sesuatu yang dimakan sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga sesuatu yang haram, mungkin dari hasil yang haram. Apakah dia korupsi ataukah mencuri atau dan seterusnya. Dan kemudian wa ghidha'uhu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan bentuk tubuhnya ini sudah membentuk daging sesuatu yang haram itu sejak dia mengkonsumsi makanan haram. Fa'annahu mustajabu lahu. Kata Nabi SAW, apakah kira-kira bisa diterima doanya? Gara-gara apa? Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari dagingnya itu dari sesuatu yang haram. Maka ternyata orang yang tidak dikabulkan doanya adalah orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sekarang waktunya periksa diri kita. Tak periksa leta. Kita periksa diri kita, apakah selama ini kita sudah benar? Betul kita bekerja, betul kita mencari nafkah, akan tetapi ada cara-cara yang halal, ada juga cara yang curang, yang tidak sesuai dengan prosedur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itulah yang kita bawa ke rumah, kita suapi anak dan istri kita. Apa yang terjadi? Doa kita susah terkabul. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang haram kita bawa ke rumah, kita bahkan mengkonsumsinya. Tumbuh daging ini, tumbuh daging anak dan istri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang terhalang doanya gara-gara kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi ternyata ini sesuatu hal yang sangat berpengaruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan untuk menghindari sesuatu yang haram, dan kita senantiasa menjaga kehalalan untuk diri kita sehingga terkabullah doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.